Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Malam hari ini mari bersama-sama kita dalam ibadah Lamongan Blessing. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara boleh buka hati. Izinkan Tuhan menjamah hatimu dan hatiku malam hari ini. Persembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Saya percaya waktu kita lakukan ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, kuasanya boleh dinyatakan buat setiap kita, damai sejahteranya, sukacitanya, kekuatan yang baru dilimpahkan buat setiap kita. Yang sepakat bilang amin. Bapak saudaraku, mari sama-sama tundukkan kepala kita, satu hati kita berdoa. Buat anugerah-Mu yang kami alami, kami terima sampai hari ini, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Hari ini kami mau jujur di hadapan Tuhan, bahwa keadaan yang kami hadapi hari-hari ini bukan keadaan yang gampang. Tapi sungguh yang kami mau percaya adalah bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang berjanji memberikan buat kami kekuatan. Bahkan Engkau akan menambahkan kekuatan untuk kami dari hari ke sehari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak kami yang hari ini mengikuti tayangan live streaming. Kami berdoa dari tempat ini biar Roh-Mu boleh menjangkau, Roh-Mu boleh melawat, Engkau boleh hadir buat mereka, buat jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa ada sesuatu yang sedang dan akan Tuhan kerjakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini bersama-sama kami akan bersuka cita, karena kami tahu sukacita yang kami terima bukan dari dunia ini, tapi sukacita yang kami terima adalah sukacita dari Tuhan, sukacita yang kekal, yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah berubah karena keadaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan, Kau yang siap bersuka cita malam hari ini sama-sama katakan, amin. Mari bersama angkat suara kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan saya bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama buka hatimu, bersuka cita sama malam hari ini. Say, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan saya bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Satu kali lagi sama-sama katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari
Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia memberikan buat setiap kita setiap hari sukacita. Dan sukacita yang berasal dari Tuhan adalah sukacita yang kekal. Yang sepakat bilang amin. Satu kali lagi mari bersukacita bersama-sama. Naikkan satu pujian, angkat suaramu dengan segenap kekuatanmu. Naikkan satu pujian ini. Sama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Sing it. Satu kali lagi sama-sama nyanyikan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Sing it. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Bersamamu Tuhan yang ku percaya. Sumber pengharapan kami satu-satunya hanya Yesus. Oh, mari angkat suaramu sama-sama katakan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang ku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Hanya denganmu Tuhan. Boleh satu kali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang layak kita percaya. Haleluya.
Malam hari ini sama-sama siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Izinkan dia bicara secara pribadi buat setiap kita, supaya dia mengisi setiap kekosongan ruang di dalam hati kita. Dan percayalah ketika firman Tuhan itu membentuk hidup kita, makin hari hidupmu dan hidupku makin berkenan, makin menyukakan hatinya Tuhan. Tundukkan kepala sama-sama, siapkan hatimu buat firman-Nya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Segenap hati mari nyatakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Percaya, katakan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Satu kali lagi mari katakan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Syukur. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh datang di tempat ini. Suatu anugerah yang sempurna, untuk itu Tuhan kami pergunakan kesempatan itu sebesar-besarnya untuk memuliakan dan meninggikan Engkau dan belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang malam hari ini akan kami pelajari, biarlah untuk bisa menguatkan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salam, puji Tuhan, masih sehat-sehat? Saya percaya kita masih sehat-sehat, terbukti hari ini kita bisa kembali di dalam ibadah Lamongan Blessing. Untuk malam hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang judul renungan ini adalah hukum. Ya. Hukum adalah sesuatu ketetapan yang dibuat dan disepakati bersama melalui keputusan bersama dan diberikan suatu tempat yaitu undang-undang yang mengaturnya, sehingga dari hukum itu adalah tujuannya untuk mengatur segala kegiatan, mengatur segala aktivitas apapun yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan di dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum negara kita yang terkenal adalah hukum, dikatakan dasar negara kita adalah Pancasila. Di dalam hukum yang terutama di dalam bangsa kita ini adalah hukum pidana dan perdata. Itu di dalam rohani juga ternyata ada hukum yang mengatur kehidupan kita di dalam beraktivitas, di dalam memuji, menyembah, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hukum yang saya maksud di sini adalah hukum yang sudah tertulis, yaitu Alkitab. Sama dengan hukum yang ada di negara kita ini, bahwa hukum atau Alkitab itu sendiri pun adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada beberapa orang. Dan orang ini dipakai untuk menerima wahyu atau perintah daripada Tuhan, sehingga hukum-hukum yang didapat dibukukan menjadi satu, yaitu apa yang kita kenal saat ini dengan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan yang kita baca pada hari ini adalah dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu persatu kita bedah tentang hukum yang dimaksud di sini, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang pertama, fungsi Alkitab atau tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah untuk mengajar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Matius pasal 23, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus pun memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, yaitu yang terkenal dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini merupakan salah satu wujud daripada ilham yang dituliskan oleh Allah kepada manusia dan harus diajarkan kepada manusia. Yang perlu kita ingat bahwa pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu pengajaran yang menurut saya paling sempurna. Karena Tuhan Yesus ketika mengajar dan memberitakan Injil kepada setiap orang yang ditemui, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan pengajaran dengan cara paksaan. Artinya pengajaran dari firman Tuhan itu harus kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Kita tidak perlu misalnya dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang protes kepada kita atau sakit hati kepada kita. Tetapi biarlah apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan kepada seseorang, karena kita percaya ketika kita mengajar adalah dari Roh Kudus atau dari firman Tuhan, tidak perlu salah tingkah. Iya, karena banyak
ya daripada kita ya nyonsewu ya. Kita tidak berani mengajar kepada terutama kalau boleh saya katakan jemaat mana yang harus kita ajar dengan benar kepada jemaat. Kadang-kadang kita orang Jawa bilang ewuh pokewuh. Ya, artinya kalau kita mau misalnya mengajar seseorang ya seperti tadi saya umumkan tentang ajakan ayo membaca Alkitab setahun ya. Banyak daripada kita berkata, untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, toh saya tiap hari sudah baca Alkitab kok. Ngapain kok harus ada program-program? Padahal jujur, saya pun secara pribadi mengalami hal yang saya dapatkan ini dari sekali lagi pembacaan Alkitab tuntas itu dari gereja yang lain. Dan ketika itu saya dapatkan, saya merasa bersuka cita. Karena apa? Ketika program itu saya ikuti, ternyata barulah dari situ saya bisa tuntas membaca Alkitab. Selama ini rasanya saya sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi secara jujur, pembacaan-pembacaan yang saya lakukan itu tidak terarah. Artinya sakarapku dewe, mau tak baca mulai Kejadian, akhirnya saya baca dari misalnya Ulangan atau saya baca dari Wahyu dulu dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengikuti program pengajaran itu, ternyata dalam membaca Alkitab, membaca firman Tuhan itu harus ada urutannya. Dengan maksud ketika urutan itu dilakukan, kita bisa tahu satu persatu. Oh iya, dari Kejadian itu artinya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang penciptaan. Dan berapa hari Tuhan ketika menciptakan dan apa saja yang diciptakan Tuhan, akhirnya kita mengerti. Selama ini saya baru bisa lulus di dalam membaca Alkitab itu, saya yang akui baru 2 kali ketika saya mengikuti program itu. Karena ketika saya mengikuti, saya tergerak sendiri, saya harus belajar sendiri. Nah, ketika saya tuntas dalam program yang saya ikuti itu, saya pun berikutnya tuntas dalam membaca sendiri. Dan program itu akan kita mulai untuk Gereja Betani, makanya kita sharekan tadi, ayo. Ya, sebetulnya program ini sudah harus dilaksanakan Juli kemarin, tetapi karena sosialisasi atau ketidakmengertian atau hal-hal lain yang belum tersampaikan, sehingga ya hal ini belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan dengan pengumuman yang kemarin kita bisa mengajak jemaat untuk tekun membaca Alkitab. Itu satu bentuk pengajaran yang kita tidak perlu orang supaya memuji kita dan sebagainya. Terserah orang mau ikut atau tidak. Karena ketika kita mau melaksanakannya, saya percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kita upah atau ganjaran dalam segala apa yang kita lakukan tadi. Itu yang pertama, bahwa tulisan yang diilhamkan Allah adalah manfaatnya untuk mengajar. Yang kedua, tulisan yang diilhamkan Allah adalah untuk menyatakan kesalahan. Dalam menyatakan kesalahan ini, saudaraku, kita dalam firman Tuhan tidak perlu pakai firman Tuhan untuk mencari kesalahan orang lain. Karena jujur, kadang-kadang ketika firman Tuhan disampaikan dan ketika yang menyampaikan firman Tuhan mungkin kena dengan seseorang atau mungkin mengena dengan diri seseorang. Ada yang berkata, hamba Tuhan ini cari-cari kesalahan terus. Iya, hamba Tuhan ini cari menuduh orang sembarangan. Iya. Karena memang terus terang aja, saya ya hari-hari ini bingung dengan banyaknya orang-orang percaya yang memakai ayat firman Tuhan untuk mencari kesalahan orang lain. Di WA atau di status itu sempat saya baca, kalau mungkin dengan orang lain biasa, tapi kalau dengan saudara sendiri atau keluarga sendiri memakai firman Tuhan untuk menjelek-jelekan, ini prihatin, ya, ini prihatin sekali. Jadi sekali lagi jangan pakai firman Tuhan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan dan firman Tuhan itu
terkena kepada kita, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan pun saya percaya bukan karena dia ada sentimen ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Seperti hari ini, saya bukan jadwal saya tetapi tiba-tiba ya saya ditunjuk. Firman Tuhan ini saya dapat setelah saya kemarin giliran dan saya mendapat pernyataan daripada Tuhan akan saya sampaikan kalau minggu depan saya dipercaya lagi untuk memberikan firman Tuhan. Tetapi hari ini secara mendadak saya diperintahkan, ya bahan yang saya dapat, saya punya ya ini, makanya saya sampaikan. Sekali lagi firman Tuhan yang disampaikan jangan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi ketika kesalahan, ketika firman Tuhan disampaikan, ada hal yang betul-betul kena dalam diri kita, bersyukurlah bahwa kita masih ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, saya kira kita akan ngomong, emangnya gue pikirin. Yang ngomong karepmu dewe, iya. Tetapi saya percaya ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan disampaikan, kita kena bersyukurlah. Sekali lagi firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Yang menyampaikan sendiri pun kena. Apabila saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak menyadari kesalahan saya pun kena firman Tuhan itu. Karena itu saya bersyukur siang hari ini firman Tuhan berkata mengingatkan kepada kita supaya memakai firman Tuhan bukan untuk mencari kesalahan tetapi berani menyatakan kesalahan. Artinya bahwa firman Tuhan itu tidak perlu ditutup-tutupi atau dikurang-kurangi atau direka-reka sedemikian rupa supaya jemaat senang. Ya, karena banyak penyampaian firman Tuhan itu ya terus terang aja ada hamba Tuhan yang karena ingin supaya orang yang mendengar itu ya dalam arti bersuka cita, ya kalau istilahnya intinya cuma hanya supaya bersuka cita masih dalam tahap saya percaya Tuhan mengerti. Tapi kalau untuk mencari supaya aman, artinya supaya namanya dikenang orang, jangan saudaraku. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Bahwa apa yang kita sampaikan harus betul-betul dari firman Tuhan, bukan dari karep kita sendiri atau dari hati kita. Matius 5 ayat 37 kita diingatkan boleh berani berkata ya di atas kebenaran dan tidak di atas ketidakbenaran. Apa yang lebih daripada situ adalah hal yang merupakan kejahatan. Karena itu pakailah firman Tuhan, nyatakan. Jangan takut menyatakan kesalahan, karena ketika kita menyampaikan firman Tuhan tidak dulu harus survei jemaat itu sedang apa, jemaat itu salahnya apa enggak. Tetapi firman Tuhan disampaikan ketika memang betul ada yang terkena, bersyukur, sekali lagi bersyukur. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu memang untuk menyatakan kesalahan dan kita harus sadar dari sesuatu itu. Yang ketiga, bahwa firman Tuhan dikatakan juga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Jadi sekali lagi saya bersyukur ketika saya menerima firman Tuhan. Terus terang aja secara pribadi tidak ada orang yang suka atau senang menerima kenyataan pahit dalam hidup. Tetapi ketika kenyataan pahit dalam hidup itu disyukuri dan dinikmati dan dicari apa yang ada di dalamnya, kita akan tahu bahwa Tuhan ternyata sedang membuat kita menjadi sesuatu yang berbeda daripada dulunya. Makanya saya katakan saya ya bangga punya Kristus karena Tuhan Yesus Kristus telah membawa saya dalam segala sesuatu hidup saya ini dengan penuh liku-liku yang begitu panjang. Saya sudah hampir 60 tahun. Saya berdinas itu saya hitung cuma sampai 19 kurang 20 tahun. Jadi artinya kalau dikurangi dengan umur usia saya, yaitu pengabdian saya sama negara hanya 20 tahun. Yang lebihnya ternyata saya juga harus menerima kenyataan mengalami penjara hampir 8 tahun. Dan sisanya yang lain-lain untuk melayani Tuhan,
saya nggak tahu saya pakai berapa tahun dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, ketika semuanya terjadi, ketika kesalahan saya dinyatakan oleh Tuhan dan saya dibawa ke dalam memperbaiki kelakuan, saya bersyukur saya walaupun baru melayani Tuhan, saya percaya di dalam Tuhan itu tidak ada kata baru melayani Tuhan. Tetapi ketika kita mau membuka hati kita, membuka diri kita untuk melayani Tuhan, Tuhan tidak melihat sudah berapa lama kamu layani. Tetapi ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, walau mungkin 1 hari, baru 2 tahun dan sebagainya, saya percaya Tuhan berkenan. Karena itu ajakan dari Bapak Gembala tadi untuk supaya kita mau melayani Tuhan itu betul sekali saudaraku. Karena untuk melayani Tuhan tidak terlalu membutuhkan kepintaran, tidak perlu terlalu membutuhkan hal-hal yang seperti digambarkan tadi, orang yang punya talenta yang hebat dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, buktinya dia tidak dipakai sebagai pemberitaan firman Tuhan. Dia hanya dipakai untuk sekuler, untuk menyenangkan hati orang, untuk orang supaya mengakui ada kelebihan daripada orang itu. Tapi puji Tuhan, hari ini percayalah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan hari ini dan firman Tuhan berkata, firman yang diilhamkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk memperbaiki kelakuan. Apabila hal yang saya sampaikan berkena kepada Anda dan itu memang fakta dan bukan karangan dan sebagainya, bertobatlah dan lakukanlah, perbaikilah kelakuan kita supaya pada saatnya ketika kita mengakui kelakuan kita, kita pun akan bisa memberkati atau menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan daripada diri kita. Itu hal yang ketiga, bahwa tulisan yang diilhamkan Allah adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu sekali-kali tidak pernah untuk menjadikan orang sengsara. Firman Tuhan tidak pernah sekali-kali membuat orang sakit dan sebagainya. Tetapi segala firman yang diucapkan, diilhamkan oleh Tuhan adalah untuk mendidik kita dalam kebenaran. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, saya percaya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan bisa kita hindari. Tetapi kalau kita tidak mau hidup dalam kebenaran, firman Tuhan berkata bahwa iblis itu selalu siap menerkam siapa yang dapat diterkamnya, siapa yang dapat dicaploknya. Karena iblis bekerja siang dan malam dan mencari kesalahan dan kelemahan kita. Karena itu bersyukurlah kalau firman Tuhan menyatakan kepada kita hari ini untuk mendidik kita dalam kebenaran, teruslah hidup dalam kebenaran firman itu. Jangan menyelenceng dari kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin bisa memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan yang cukup singkat pada malam hari ini, sekali lagi saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu kita imani dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita akan bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu sekali lagi, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan firman Tuhan yang singkat ini dalam kehidupan kita, lakukan dan imani bahwa kita juga memang dipakai atau dikehendaki Allah untuk menjadi alatnya, yaitu menyatakan atau memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Karena itu biarlah renungan firman Tuhan malam hari ini memberkati setiap kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang datang malam hari ini, mengingatkan kepada setiap kami untuk percaya bahwa ilham atau segala tulisan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan Allah
dan ada wujudnya dalam Alkitab itu adalah untuk mengajar kami supaya kami bisa hidup di dalam apa yang Tuhan mau, dan untuk mendidik kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan untuk menyatakan hal-hal yang salah dalam diri kami, dan untuk memperbaiki kelakuan kami. Biarlah tulisan yang diilhamkan Allah melalui Alkitab yang sudah kami pegang dan kami imani itu terus menguatkan kami, dan kami rindu untuk terus belajar akan apa yang Tuhan mau. Sehingga melalui kebenaran firman malam hari ini, semakin hari kami semakin mengarah dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami akhiri ibadah malam hari ini, dan kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, Bapak Saudaraku. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh firman Tuhan yang barusan kita dengar. Sepakat bilang amin. Mari sama-sama buka hati kita. Izinkan buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk mengerjakan hidup kita selanjutnya. Sama-sama mengangkat suara malam hari ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Satu kali lagi mari mengangkat suara sama-sama dengan percaya, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya kami percaya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akhiri ibadah Lamongan Blessing malam hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita, renungkan dan bawa pulang firman Tuhan itu, lakukan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dan sebagaimana Tuhan telah membawa kita ke tempat ini dengan selamat, kita percaya sebentar kita akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
kiranya memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah berkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.